Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Kita berharap, ya, saya berharap secara pribadi bahwa kita semua para penonton, para pemirsa, para pemerhati channel ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapat pertolongan dan bimbingan dari penguasa semesta, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan menyampaikan suatu ulasan yang penting dan menarik dari seorang tokoh nasional, ya, Profesor Rizal Ramli, seorang ekonom senior, tokoh senior nasional, dan seorang yang sangat kritis terhadap setiap kepemimpinan nasional yang dianggap kalau itu merugikan negara atau merugikan rakyat. Nah, dalam kaitan ini, saudara sekalian, seiring waktu pilpres, ya, semakin dekat, mungkin dah sampai lagi, ya, sekitar 10-an bulan lagi lah, atau ya sekitar 10-an bulan lagi pilpres yang akan datang atau pemilu, diiring dengan waktu bahwa Pak Jokowi juga telah memimpin Indonesia menjadi presiden kurang lebih 9 tahun, dan kita sudah merasakan suka dukanya semuanya. Bagi mereka yang berada di lingkaran dan merasa diuntungkan, mereka memuja, dianggap sebagai presiden yang berhasil. Tetapi mereka yang menderita dengan kepemimpinan atau tidak diuntungkan, bahkan menderita dari kepemimpinan Pak Jokowi, dan dampaknya bagi seluruh bangsa ini, kemajuan bangsa ini, kesejahteraan rakyat banyak, itu dianggap Jokowi adalah biang keladi dan kegagalan dan kehancuran bagi bangsa, masa depan bangsa ini. Pertama, karena dianggap memiliki kemampuan intelek yang sangat rendah, tidak memadai. Bahkan ada kelompok-kelompok yang menganggap bahwa memang dia secara pendidikan formal kabur, ya, tidak jelas. Tapi ada juga mengatakan itu tidak benar, ya, dan sampai ke pengadilan pun sampai sekarang dipersoalkan sampai sekarang. Kemudian berbagai kebijakan ekonomi dianggap Pak Jokowi ini terlalu menguntungkan asing, misalnya di sektor investasi, khususnya China, ya, tenaga kerja China, luar negeri, terutama dari China, gila-gilaan ketika di masa pandemi juga dimasuki secara diam-diam dan sebagainya. Sementara tenaga kerja dalam negeri, seperti janji-janji dari kampanye tidak ditepati, janji kampanye tidak impor tidak ditepati, janji kampanye memaksimalkan tenaga kerja dalam negeri tidak ditepati, janji kampanye bahwa tidak menaikkan BBM tidak ditepati, dan lain sebagainya. Demokrasi kita oleh banyak pengamat dianggap aut-autan dan dianggap cenderung otoriter dan lain sebagainya. Banyak ulama, banyak aktivis yang ditangkap ketika melakukan kritik terhadap berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, dengan pengalaman-pengalaman di sepanjang sejarah kepemimpinan Jokowi yang dianggap, seperti saya katakan tadi, bagi mereka yang menikmati lingkaran kekuasaan, itu menganggap Pak Jokowi adalah dewi, ya, penyelamat, dan dianggap sebagai Dewi Fortuna yang masih dibutuhkan Indonesia, walaupun untuk itu tidak bisa dilanjutkan karena konstitusi telah membatasi masa jabatan seorang pemimpin nasional. Seperti yang langkah-langkah dilakukan upaya-upaya kelompok untuk memperpanjang masa jabatan presiden, dianggap dengan berbagai alasan, dianggap pandemi dan sebagainya. Ada juga meminta supaya presiden bisa dirubah, undang-undang dasar dirubah dan bisa memberi kesempatan untuk periode berikutnya, periode tambahan periode, tapi tetap ditolak oleh partai pengusungnya, yaitu PDIP misalnya. Dan kini mau tidak mau itu harus, proses pemilu harus dilakukan dan capres-capres sudah bermunculan. Saudara sekalian, sampai detik ini setidaknya yang clear dukungan pencapresan adalah Dr. Anies Rashid Baswedan, yang didukung oleh Partai Nasdem, Partai PKS, dan Demokrat, dan yang kedua adalah Ganjar Pranowo yang clear didukung oleh PDIP Perjuangan yang telah memiliki tiket persyaratan sendiri pun bisa mengajukan parliamentary threshold, presiden thresholdnya,
Dan yang Prabowo sampai sekarang masih terjadi tarik menarik juga. Walaupun kalau dia bersama PKB sungguh-sungguh memenuhi syarat, tetapi kelihatan dinamika politik masih aut-autan juga ya, dalam tanda petik tarikan dengan PDIP mengajukan calon Ganjar itu, maka peta politik kelihatannya banyak berseberangan, sudah berubah. KIB juga relatif sudah bubar, karena P3 juga secara diam-diam telah mendukung Ganjar sebagai pencalonan Ganjar sebagai capres 2024 yang akan datang dengan segala dinamika yang terjadi. Nah, dalam kaitan ini untuk jadi paling kurang ada 3 capres yang kita untuk sementara berkesimpulan bahwa ada Prabowo Subianto, ada Ganjar, dan ada Pak Anies Rashid Baswedan. Nah, dalam kaitan ini kita ingin melihat pandangan Pak Ridwan Ramli tentang kepemimpinan Indonesia di masa depan dan berkaca pada pemimpin-pemimpin, setidaknya pada kepemimpinan Jokowi yang dianggap secara internasional tidak terlalu dihargai karena memang kapasitasnya rendah, komunikasi narasi sangat terbatas, kemudian kebijakan-kebijakan ekonomi dan lingkarannya itu lebih banyak ke China, pihak ke China yang memang seperti Bung Karno dulu, dan ada banyak hal ya, harga-harga naik, harga-harga ekonomi juga naik, seperti yang beberapa waktu lalu misalnya, dan sekarang ini sudah naik ya, termasuk juga misalnya krisis minyak goreng misalnya naik melonjak luar biasa, dan di lapangan tidak ada pada suatu masa di tahun yang lalu, kemudian juga harga itu pun tidak turun seperti normal masa yang lalu. Jadi banyak hal sebetulnya saudara sekalian yang ini membuat dari pelajaran itu kemudian Pak Ridwan Ramli memberi pandangannya berikut ini. Saudara sekalian, Profesor Ridwan Ramli titik 2 judul yang kita ambilkan dari di Jakarta 1.com ya, di Jakarta 1.com dikatakan bahwa Dr. Ridwan Ramli, pakar ekonomi dan tokoh perubahan Indonesia, berharap kalangan intelektual itu menonjol dan pada hari ini, karena perubahan yang dipimpin oleh kalangan intelektual itu sangat berbeda dibandingkan dengan perubahan yang dipimpin oleh politisi. Jadi dia berharap bahwa perubahan Indonesia ke depannya dipimpin oleh para intelektual, sebagaimana perubahan ketika Indonesia dari Belanda pada imperialisme ke Indonesia merdeka itu adalah dimotori oleh para intelektual. Ada Syahrir, ada Muhammad Trum, ada Muhammad Yamin, ada kemudian tokoh-tokoh Islam yang para intelektual ya, Agus Salim, kemudian ada Soekarno, ada itu lagi generasi, ada Hatta dan lain sebagainya. Itu adalah perkumpulan para intelektual yang kemudian melahirkan Indonesia dan merumuskan Undang-Undang Dasar 45, merumuskan dasar negara Pancasila dan sebagainya. Dia seperti yang sekarang ini ya, lebih para politisi yang tidak cukup kapasitas intelektualnya membuat Indonesia seperti saat ini. Pejuang kemerdekaan kita itu tokoh-tokoh dari intelektual, hasilnya bukan sekadar perubahan kemerdekaan, tapi prinsip-prinsip dasar kemerdekaan seperti tadi saya katakan. Demikian disampaikan Ridwan Ramli kepada Jakarta 1.com 27 April 2023. Saudara, kebangkitan kaum intelektual itu tidak bisa lagi diharapkan dari dosen-dosen universitas sekarang. Memang benar ya. Semasa kalau kita cermati ya, semasa pemerintahan Jokowi ini, taruhlah juga menempatkan simbol pengusaha yang secara akademik juga saya kira, secara grade sekolah ya, pendidikan juga cuma segitu ya. Menteri Pendidikan sekarang Nadiem Makarim itu kan ada sebagian orang bahwa Menteri Pendidikan yang yang terlemah secara kapasitas dan lain sebagainya. Tapi Jokowi taruh di situ karena itu oligarki dia, teman dia, ada bisnis di situ dan macam-macam diduga. Dan dia tidak peduli dengan pandangan-pandangan para kaum intelektual Jokowi, karena memang oleh karena itu ada seorang intelektual, Dr. Sapa ya, yang mengatakan bahwa Jokowi itu menyumbang kemunduran. Kepemimpinan Jokowi itu menyebabkan kemunduran luar biasa dari intelektualisme di kalangan rakyat Indonesia. Karena memang dia pedagang ya, Pak Jokowi kan, mohon maaf ya, pedagang, tukang kayu ya, kemudian ini menjadi politisi gitu. Jadi lebih banyak mengakali daripada yang sesungguhnya, lahir dari kebijaksanaan yang bersifat intelektual yang menjadi bisa memandu bangsa ini di jauh lebih maju, setidaknya untuk kepentingan kesejahteraan banyak orang, kesejahteraan rakyat gitu ya. Jadi dia
Pak Jokowi boleh dikata sebagai musuh kaum intelektual. Dia tidak suka orang pintar. Makanya pernah dia bilang bahwa pemimpin itu tidak pintar, yang penting itu apa ya? Pemimpin tidak terlalu pintar, yang penting apa gitu loh ininya, nanti kita ininya. Jadi dia sebetulnya dia adalah orang yang mungkin apa ya? Padahal bagi kita kan ideal seorang pemimpin itu seorang yang pintar, dikagumi ya, kayak Soekarno, apa kayak SBY. Mereka yang sekolah lah, masa pemimpin tidak sekolah? Dan orang diduga bahwa umumnya orang-orang yang pintar itu dapatkan mulai melalui bangku sekolah, tidak melalui. Kalaupun ada secara otodidak itu jarang terjadi. Ada, tetapi tidak banyak. Kalau dulu kan dikenal forum rektor, hari ini sudah menjadi forum PNS ya, itu ya betul. Jadi rektor-rektor itu juga dipilih, karena itu dipilih tentukan oleh presiden. Mereka yang tidak menonjol di dalam kampusnya, para rektor itu. Dan rektor di masa kepemimpinannya diam, bahkan mereka urus proyek-proyek dan hanya ditangkap KPK. Banyak kasus yang kita sudah dapatkan itu. Kalau dulu kan Pak Harto, sejele-jelenya Pak Harto orang mengatakan ini suasananya masih enak di Pak Harto. Di Pak Harto tuh kampus masih bunyi, rektor masih bunyi. Pembentukan kabinet itu menempatkan orang-orang misalnya di pertanian itu minimal lulusan dari rektor IPB. Dan kehutanan ada dari dari akademisi dari UGM dan macam-macam. Pokoknya ini jakin kabinet lah, kabinet ahli, dan mereka bekerja. Menteri luar negeri juga, para diplomatnya juga luar biasa hebat-hebat. Kalau Pak Jokowi ini mohon maaf sekali, kita ya lebih pada persekongkolan ya, penempatan kawan. Itu kelebihan Pak Jokowi ya. Kalau saya beberapa dengan teman ngomong ya, ada terlepas dari kekurangan kata orang, dan kita juga sering mengatakan banyak kurangnya Pak Jokowi sebagai pemimpin negara, dan kita mengkritik beliau dalam kebijakan misalnya impor dan segala macam itu, dan janji-janji yang tidak terpenuhi, janji yang banyak hal antara pernyataan, kata-kata dan perbuatan tidak sering berseberangan. Pak Jokowi itu orang yang bekerja untuk memberi dukungan pada beliau. Itu dia perhatikan. Kawan-kawan yang setelah bekerja untuk kesuksesan tim pemenangan, baik itu di DKI maupun di tingkat negara, itu jadi solidaritas kawannya, itu saya kira itu yang kelebihan Pak Jokowi, yang mungkin juga belum tentu juga bisa dimiliki oleh Anies atau siapa-siapa gitu. Tapi itu hebatnya Pak Jokowi di situ. Itu aja. Tapi kalau memang itu juga nggak ada ya sudahlah, karena yang lain juga tidak menonjol. Ya. Tetapi itulah banyak orang. Jadi dia musuh, orang yang lawan dia rangkul kemudian menjadi. Itulah hebatnya Pak Jokowi di situ ya, dari sisi manajemen solidarity. Kemudian ya itu ya. Jadi dikatakan bahwa saudara sekalian, ia mengatakan forum rektor adanya di universitas swasta karena mereka mengalami masalah konkret. 30-50% mahasiswanya sejak S2 tahun, 2,5 tahun terakhir tidak mampu membayar uang kuliah. Yayasan dan universitas swasta akan di-bleeding. Untuk itu mereka menginginkan perubahan. Mantan aktivis mahasiswa 778 ini mengungkapkan flashback ke zaman Soeharto. Begitu Pak Harto jatuh, sebetulnya reformasi nggak jelek-jelek banget, terutama pada masa Pak Habibie dan Gus Dur. Demokrasi betul-betul dibuka, pers tidak dilarang, dan kebijakan ekonomi Habibie dan Gus Dur berhasil membantu keluar dari krisis, stabil dan menurunkan kemiskinan. Kemudian, saudara sekalian, Bang Rizal Ramli mengatakan bahwa yang paling penting anggota DPR pada awal 2 periode awal reformasi bebas menyatakan pendapat, bahkan jauh lebih keras dari DPR. Kenapa? Karena ketua umum partai tidak boleh memecat anggota DPR kecuali ada kasus kriminal. Pada masa kepemimpinan Jokowi, lanjut Rizal Ramli, anggota DPR dapat dipecat dengan alasan apapun oleh ketua partai, sehingga sebetulnya tidak perlu 575 anggota DPR. Cukup 9 ketua umum partai, dan 9 ketua umum partai itu dikasih proyek kredit dari bank-bank yang negara, legal immunity. Jadi dengan cara mengkooptasi 9 ketua umum partai itu, otomatis demokrasi sudah dilumpuhkan.
benar memang sekarang karena kalau partai kan kendalinya ada di ketua-ketua partai. Anggota-anggota atau anggota fraksi di partai tidak bisa bicara berbeda dengan kebijakan partai, apalagi mereka yang masuk di dalam koalisi besar di suatu pemerintahan, ya agak sulit untuk mengoreksi kebijakan pemerintah berkuasa di mana partai itu berada di dalamnya. Jadi memang agak sulit sekali untuk dalam konteks demokrasi ya. Jadi anggota DPR itu sekalipun mewakili rakyat ya, tetapi ketika karena dia perpanjangan dari partai politik, maka dia masalah yang dihadapi rakyat pun agak susah untuk dia perjuangkan karena selalu menjadi mengawasi partai-partai selalu mengawasi mereka. Ia pun mengkonspirasi saat zaman Soeharto. Pada waktu Pak Harto, saya selama 7 tahun menjadi penasihat angkatan bersenjata, termasuk secara tidak langsung juga penasihat P3, PDIP, PDI, sehingga ketika itu hidup sekali. Mereka dapat kritik menteri, kebijakan, berikan alternatif. Karena rule of the game-nya sederhana, yang tidak boleh itu mengkritik Pak Harto dan keluarganya, yang lain boleh. Sekarang ini yang terjadi, kata mantan Menko ini, taman kanak-kanak yang kepala taman kanak-kanaknya ketua partai. Inilah yang membuat demokrasi Indonesia lumpuh. Rakyat dapat masalah yang apa saja, yang sedangkan DPR manut karena ketua umum partainya yang sudah dikooptasi. Menurut saya ini harus dibenahi kembali lagi. Ketua umum tidak boleh memecat anggota DPR. Pengecualian ada kasus seperti di Septa Dinata, anggota DPR RI di Bandung. Anggota DPR di Bandung ya. Rakyat di Bandung minta dia dipecat karena rakyatnya menganggap tidak ada manfaat keberadaan dia sebagai anggota DPR. Lanjutnya, sekarang ini taman anak-anak yang dipimpin ketua taman anak-anak menghadap kepala sekolahnya, yaitu Jokowi, yang tidak pernah berjuang memperjuangkan demokrasi. Pak Rizal Ramli berulang-ulang mengatakan Pak Jokowi itu bukan seorang aktivis dan tidak pernah berjuang untuk demokrasi. Bahkan makanya saya juga mengatakan Pak Jokowi juga rekam jejaknya dalam pergerakan umat Islam misalnya, atau pergerakan Islam misalnya di Indonesia, itu juga tidak pernah. Kok tiba-tiba P3 dan PAN itu nyanjung-nyanjung gitu kan memberi dukungan terhadap apapun yang ini oleh Jokowi. Dalam banyak kasus saya melihat juga Jokowi tidak banyak memihak kebijakan pemerintahnya, tidak banyak secara tegas mengurai atau ikut berpartisipasi membicarakan soal-soal dunia Islam. Jadi saya mengatakan kenapa orang-orang, ya kalau bukan uang kira-kira apa, jabatan kan, disuap dengan jabatan dan lain sebagainya, akhirnya kan mereka seakan-akan buta dan tuli gitu ya. Nah oleh karena itu Pak Rizal Ramli mengatakan bahwa Pak Jokowi juga memang rekam jejak bukan aktivis, tidak dikenal ya, jadi tukang kayu, kemudian jadi wali kota Solo penuh dengan pencitraan-pencitraan, kemudian tidak ada juga prestasi-prestasinya. Tapi mohon maaf ini ya, prestasi Pak Jokowi ada solidaritas maker-nya, dia sama-sama dia memperhatikan mereka-mereka yang berjuang bersama dia gitu ya, yang menjadikan dia jadi pemimpin itulah yang dia tempatkan semua, ada yang jadi komisaris, direktur, macam-macam, hampir soal ini. Itulah saya kira ke depan ya, kelemahan Pak Anies, kelemahan mungkin juga Pak Prabowo ya, tahu yang lain, soal-soal begitu tuh yang dari Pak Jokowi. Pak Jokowi orang yang mengkritik dia rangkul gitu ya, dia rangkul dan dikasih jabatan, diam gitu kan. Lawan dia rangkul, kayak Prabowo, Sandi, apa semua dia rangkul, semua ditempatkan. Saya kira itu sangat positif dalam konteks untuk merajut persatuan dan kesatuan, paling tidak di level elit gitu ya, di level partai. Nah ini yang mesti belajar juga Anies maupun yang lain belajar. Jangan Anies kemudian, misalnya ada beberapa yang mengeluh tentang Anies, begitu orang berjuang berdarah-darah di bawah dia, jadi dia tidak peduli juga dengan dia karena alasan ini mesti profesional apa. Orang sudah berjuang ya, itu tentunya, apalagi mereka ini ya, Anda harus berikan jalan kebijakan yang bisa mereka harus juga hidup. Mereka harus menjadi pemimpin di level di bawahnya untuk kepentingan rakyat, di mana pembangunan yang dirancang untuk kesejahteraan rakyat dan keadilan itu. Jadi orang tidak bisa kita orang membantu kita berjuang untuk mewujudkan cita-cita, menjadi pemimpin, mewujudkan cita-cita keadilan sosial dan lain sebagainya. Setelah itu Anda abaikan, tidak memberi tempat kepada mereka yang dari situ mereka bisa juga menerjemahkan cita-cita keadilan sosial itu untuk berbuat di bidang-bidang yang mereka kira-kira bisa ini. Tapi tidak juga seserampangan seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi, menempatkan
orang-orang karena teman-temannya di berbagai tempat komisaris BUMN walaupun tidak latar belakang tidak sesuai. Misalnya dia menempatkan komisaris Telkom dari kalangan seniman, misalnya itu yang seniman itu juga tidak benar. Itu tidak benar. Dia kalau dia taruhlah carilah BUMN yang kira-kira juga bisa terkoneksi dengan apa yang mereka miliki, kemampuan misalnya seni atau apa, terkoneksi ke situlah. Tapi kalau di Telkom kan Anda menghina orang, menghina para insinyur, menghina orang mereka sekolah dan lain sebagainya. Masa tempatkan orang komisaris di situ yang tidak mengerti soal teknologi informasi dan apa-apa. Jadi Pak Jokowi kadang-kadang itu lebih menyindir orang, menempatkan dia tertentu itu. Tapi it's okay lah dia dalam hal solidaritas, dan dia harus juga dipelajari oleh Pak Prabowo, Pak Anies dan lain-lain, Pak Ganjar misalnya. Saya dengar Ganjar juga bagus lah, tapi belum tahu lah karena kita juga tidak tahu begitu saja. Tetapi apakah mereka ketika menjadi gubernur dan sebagainya itu kan punya tim-tim, apakah tim-tim mereka itu setelah mereka jadi itu bagian tetap berjalan sampai di akhir masa jabatan untuk membantu, ataukah habis itu diabaikan saja dan mengambil orang yang tidak berkeringat. Mereka yang diambil bola yang tidak berkeringat, tapi mereka yang profesional, ya, punya visi. Tapi kalau misalnya saya contohkan saja. Nah, ini ada pernyataannya Pak Ridwan, kita lanjutkan dulu ya. Jokowi hidupnya cuma dari peluang kok. Dia diuntungkan oleh demokrasi bisa terpilih sebagai presiden, tetapi begitu dia berkuasa, dia lemahkan komponen-komponen demokrasi, kata Pak Ridwan selanjutnya. Melumpuhkan demokrasi yang diantaranya yaitu: 1. Mengkooptasi 9 ketua umum partai. Kedua, menyewa buzzer dan influencer untuk memuji-muji dia, pemerintahannya, dan menghantam oposisi. Ketiga, dengan sengaja terus-menerus membesar-besarkan isu-isu Islamofobia, sehingga orang yang tidak suka dengan Islam politik atau politik Islam akan menganggap Jokowi pahlawan. Kita dialihkan dari isu yang penting ke isu yang tidak penting. Nah, saudara sekalian, ini benar ya. Saya kira ini penting sekali ya. Ini memang yang ada 3 hal yang sebetulnya itu penting. Jadi saya katakan tadi bahwa Pak Jokowi itu berupaya untuk mengamankan apa yang rencana-rencana dia di backing May-nya, walaupun ada yang belum dilahirkan misalnya, maka seluruh partai politik itu dirangkul semua untuk mengamankan apa yang dilakukan. Misalnya juga dilakukan, belum ada presiden sejarah Republik ini mempertaruhkan memberi kartu merah terhadap para investor dengan memberi kebebasan pajak sampai 30 tahun. Ini yang membuat jengkel betul para ekonom yang peduli dengan keadilan, peduli dengan rakyat, terutama Faisal Basri, Rizal Ramli. Bahkan Faisal Basri itu mengatakan ini goblok, pemimpin segoblok-gobloknya. Karena memang belum pernah. Bagaimana mungkin investor dikasih bebas pajak sampai 30 tahun, terutama investor Cina? Kan tentunya ini ada apa-apanya, pasti ada kaitannya. Orang bisa berpikirnya macam-macam. Jokowi terima berapa, anaknya terima berapa, keluarga terima berapa, rekan-rekannya terima berapa. Bisa saja orang berpikir seperti itu karena kebijakannya ini tidak welcome terhadap rakyat, kesejahteraan rakyat Indonesia. Belum lagi dari sisi tenaga kerja yang bersamaan itu impor tenaga kerja dari Cina itu besar-besaran sampai menimbulkan juga kerusuhan, misalnya ketidakpuasan tenaga kerja lokal dengan kepada mereka. Nah, jadi inilah yang menyebabkan kita tidak paham soal ekonomi. Tapi kalau kita lihat keprihatinan para ahli ekonomi seperti Faisal Basri, Rizal Ramli, dan Edi Suason dan sebagainya, mereka menganggap Jokowi ini sudah merusak negeri ini dan tidak peduli dengan rakyat, dan peduli dengan dia dan kelompoknya. Partainya dibeli, partai-partai beli, kemudian tunduk di bawah dia, dikasih jabatan, dikasih uang dan lain sebagainya, kemudian tunduk. Lihatnya mereka muja-muja kayak Romi itu seorang koruptor yang memuja-muja Jokowi luar biasa. P3 mereka yang berbeda dengan dia misalnya dalam hal Pilpres disingkirkan seperti Soeharto Mono Arfa, ketua P3 itu. Ya karena dia ketemu dengan Anies saja. Dan Pak Jokowi ini juga terima kasih, mestinya juga jangan terlalu ini juga dengan Anies. Anies itu kan tim juru bicara kau waktu pemilu 2014 dan tim suksesnya. Ya waktu itu dia sanjung-sanjung kau, dia kritik Prabowo juga. Tapi kenapa begitu ini? Karena Anies memang agak sulit diatur, agak bersih. Anies ini agak bersih gitu ya, sulit. Tidak sekolah, dia tegas tidak sekolah. Pintarlah dia ini. Nah, Jokowi
kelihatannya kurang suka terhadap orang pintar. Raja Ramli 1 tahun dibuang gitu. Nah kira-kira itu ya. Nah, yang kedua saudara sekalian, itu 3, jadi dibeli, dikasih jabatan, kemudian partai-partai ini dibawa ke dia. Cuma ada 2 partai ke sana-sana bisa, yaitu PKS dan Demokrat. Yang kedua, yang itu ketiga, ya komponen demokrasi dilemahkan itu benar ya. Tangkap orang kiri kanan, orang kritik tangkap, isi tangkap pengadilan, sekadar pengadilan saja. Benar atau tidak penting hukum. Itu yang terjadi ya. Sudah sekali kayak Nur di Solo maupun kita kasihan sebetulnya, tapi Jokowi mesti sadar dan antek-anteknya juga mesti sadar bahwa kekuasaan dan semuanya juga akan berakhir, termasuk hidup kita juga akan berakhir di dunia ini ya. Para buzzer yang dibayar untuk melakukan serangan terhadap mereka yang mengkritik kebijakan pemerintah, menyebar termasuk tidak suka terhadap agama mayoritas Islam misalnya. Tidak terlalu, maka tadi saya katakan Jokowi kekurangannya juga termasuk tidak terlalu welcome terhadap isu-isu keislaman ya, umat Islam. Nah, makanya dia siapkan buzzer ini, para pembohong, para penipu ini dibayar dengan uang APBN untuk kemudian mengeritik, pertama menyanjung kepemimpinan Pak Jokowi, yang kedua mengeritik mereka yang mengeritik Pak Jokowi, kebijakan Pak Jokowi. Ini memang kelemahan besar, termasuk banyak sekali bualan-bualan, janji-janji yang tidak terpenuhi, janji-janji kampanye. Ya Pak Jokowi banyak bohong ya. Mohon maaf, secara kasar mau kita mengatakan dia banyak berbohong karena dalam banyak hal antara pernyataan dengan kenyataannya itu tidak nyambung. Nah, kawan-kawan sekalian, itulah saya kira Pak Jokowi betul bahwa dia dari sisi demokrasi dia tidak dia tidak berkembang di masa pemerintahan Jokowi. Kemudian Islamophobia semakin berkembang di masa Pak Jokowi. Ya orang-orang anti Islam banyak, orang Islam dipecah belah, NU, Muhammadiyah di ini macam-macam lah. Dan itu dimainkan oleh para buzzer, betul, orang buzzer seperti Denny Siregar, dan kawan-kawannya itu. Kemudian membayar orang melalui oligarki, survei-survei yang kemudian menciptakan kebohongan-kebohongan di publik gitu, melakukan survei-survei dan mereka dari kalangan akademisi, misalnya dari SMRC ya, membuat survei-survei kebohongan gitu ya, yang belum tentu ini dengan ini untuk melakukan penggiringan opini terhadap rakyat. Kodari, Burhanuddin Muhtadi dan kawan-kawannya, kita tahu juga jejak mereka ini berkawan dengan yang mana gitu loh. Mereka rata-rata ya terutama misalnya Kodari dengan siapa ya, Kodari dengan Saiful Mujani ini secara pribadi tidak nyambung dengan Anies gitu ya, yang kita dengar ininya. Karena itu mereka kemudian melawan, membangun narasi yang narasi kebencian terhadap orang-orang seorang pemimpin seperti Anies itu. Dan mereka misalnya MRC hari-hari ini juga mencoba untuk survei tentang pendapat publik terhadap Formula E, yang mengatakan bahwa Formula E itu mereka lebih dari 50% yakini bahwa itu korupsi. Nah, dan Anies harus bertanggung jawab. Itu survei seperti itu. Tapi dia tidak pernah melakukan survei misalnya yang lain-lain ya, orang yang korupsi yang lain. Dia tidak pernah lakukan. Ahok apalagi dia lakukan, karena uangnya mengalir, kelompok-kelompoknya memang diarahkan. Tidak boleh sentuh Ahok, tidak boleh ini, tidak boleh itu, korupsi ini, itu yang penting Anies aja. Kalau tidak, kalau mereka berdasarkan idealisme kan harus semuanya, idealisme untuk berantas korupsi harus semua dong. Nggak boleh. Jadi inilah kita profesor yang ya menjijikan sebetulnya, orang seperti Saiful Mujani ya. Kodari masih agak lumayan ya. Kalau Burhanuddin juga agak lumayan lah. Jadi orang-orang ini tidak pernah berpikir membuat, jadi kira dosa itu hanya berzina atau apa. Ini juga memfitnah orang dalam konteks politik ya. Menyiarkan ketidakbenaran kepada masyarakat, tipuan ya, dengan alasan ilmiah dan sebagainya. Itu kan dosa dalam pengertian agama ya. Boleh mereka tidak percaya agama atau apa, tetapi suatu fakta mereka harus tahu bahwa kehidupan juga ini, kehidupan dunia ini akan berakhir cepat atau lambat. Anda akan mati juga, Anda suatu ketika juga akan diserang orang ya. Orang akan tidak menyukai Anda juga.
Dan Anda juga akan mati mengakhiri kehidupan ini. Cepat atau lambat, Anda masih 10 tahun atau 20 tahun atau masa tua atau apa, akan rentak. Akan mati juga. Saiful Mujani dan sebagainya. Karena itu berhentilah berbohong. Berhentilah menebarkan kebencian. Berhentilah merekayasa opini untuk kepentingan jangka pendek. Apalagi kalian juga sudah punya duit, sudah pakai Alphard dan sebagainya. Belum cukupkah kalian, belum sadarkah kalian untuk mengakhiri, memecah belah, menyebar kebohongan-kebohongan dan cari makan dari kebohongan-kebohongan itu, menyebar ininya. Jadi cobalah survei-survei ini menampilkan sisi akademiknya juga, sisi kejujurannya, sisi apa salah Prabowo, apa salah Anies, apa salah yang lain-lain. Kenapa kalian membuat fitnah ketika kalian apa salah Ganjar bisa membuat fitnah begitu rupa ketika menyanjung seorang Jokowi? Mohon maaf, itu urusan kalian lah menyanjung, tetapi juga mengungkapkan bahwa sisi gelap dari kekuasaan kepemimpinan Pak Jokowi juga ada. Itu loh, harus buka dan kalian harus nasihatkan ke sana supaya kebijakan-kebijakan itu dirubah hanya untuk betul-betul untuk kepentingan rakyat. Jangan rakyat dipajaki kemudian di sisi yang lain pajak dibebaskan kepada investor puluhan tahun lamanya, dan tanah pun diberi HGB-nya ratusan tahun. Belum pernah terjadi dalam sejarah republik ini, dan ini berbahaya. Karena itu saya sepakat dengan Pak Ridwan Ramli bahwa kita butuh pemimpin ke depan itu, pemimpin intelektual yang bisa membawa perubahan. Mudah-mudahan rakyat menyadari ini, karena hanya kita yang bisa melakukan perubahan melalui pemilu. Dengan tidak memilih pemimpin yang di-endorse oleh rejim yang menyengsarakan. Oleh karena itu mohon maaf ini, Pak Ganjar masih harus keluar dari bayang-bayang Pak Jokowi, karena Pak Jokowi menurut kita terlalu banyak masalah, terutama terlalu banyak memberi karpet merah kepada investor dan memberi banyak sekali keringanan, dan itu tidak dilakukan kepada investor-investor kita di dalam negeri. Nah, kira-kira itulah dalam kaitan masalah Pak Ridwan Ramli itu. Yang pertama tentang demokrasi lemah, yang kedua Islamofobia, yang keempat buzzer yang luar biasa, yang di luar janji kampanye yang terabaikan, di bohong-bohong lebih banyak. Tetapi ini yang dirasakan oleh Pak Ridwan Ramli di dalam kepemimpinan Pak Jokowi. Saya tambahkan saja, Pak Jokowi sekali lagi saya tekankan, dia memiliki apakah itu untuk kepentingan pengamanan kekuasaan atau lainnya, tetapi bahwa fakta bahwa Pak Jokowi memperhatikan mereka yang telah berjuang untuk menyukseskan dia sebagai presiden, calon presiden ya. Bahkan orang yang memfitnah sesama pun dia biayai melalui APBN, yang disebut buzzer itu. Nah, jadi sisi positifnya dari saya itulah. Jadi inilah harus yang sementara yang lain juga harus memperhatikan ini, bahwa orang berjuang ya, itu juga harus diperhatikan. Para pejuang lapangan dan sebagainya setelah Anda terpilih gitu loh, ditempatkan mereka untuk merealisasikan janji-janji kampanye itu harus ditempatkan, tapi tidak dipakai untuk melakukan memproduksi kebohongan dusta untuk memecah belah atau saling membenci di antara kelompok masyarakat demi kepentingan kita. Itu tidak boleh. Itu yang oleh Ridwan Ramli nyatakan Bapak Jokowi ini salah satu yang dia lakukan itu. Tegak dia melakukan itu untuk anak bangsa. Nah, demikianlah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat perbincangan kita kali ini. Semoga mencerahkan, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.